Shalom, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Walaupun tadi sudah menyanyi semangat ya, tapi masih semangat ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya beri tema Tuhan memberikan air hidup. Ya. Saya mesti bawa pakai kacamata dulu ya. Ya. Firman Tuhan ini terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 Bapak Ibu ya. Ya, panjang. Enggak pulang. Enggak, ya itu terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ini banyak ini ya, tapi kata suami saya gini, ojo kebanyakan katanya gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita pilih yang penting-penting saja ya. Kalau bulan lalu kita merayakan Paskah dari kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitan ya. Terus 14 Mei kemarin kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini tepat 24 tadi sudah disampaikan WL ya. Hari ini adalah hari apa Bapak Ibu? Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu sebenarnya karena apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Pertama, misi Tuhan Yesus itu di bumi sudah selesai. Yang kedua, karena Tuhan Yesus menjadi imam dan raja, ya kembali ke sorga. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga itu mau menyediakan tempat tinggal untuk Bapak Ibu dan Saudara, ya dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Jadi nanti Tuhan itu akan datang lagi menjemput kita, membawa kita kembali ke surga ya. Tuhan kita baca aja ayatnya Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus ya, aku A besar, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan itu cinta ya sama kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyediakan tempat untuk kita. Nanti kita dijemput, dibawa supaya di mana Tuhan itu berada, kita ada. Ya luar biasa. Dan Tuhan itu tidak meninggalkan kita yatim piatu. Ya. Tadinya ada Tuhan Yesus, ya murid-muridnya itu gitu ya, kemana Tuhan pelayanan murid-muridnya ikut gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan akan lebih berguna jika aku pergi, ya. Karena kalau Tuhan tidak pergi, itu kan Tuhan masih apa ya manusia ya yang terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi
Kalau Roh Kudus ini bisa menjangkau ke tempat yang lain ya, ke seluruh dunia. Kita baca Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku Tuhan, ya aku Tuhan Yesus, mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi Tuhan naik ke sorga, tidak ditinggalkan kita yatim piatu, karena Tuhan bertanggung jawab. Jadi Tuhan mengirimkan roh penolong, roh penghibur. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini hari Pentakosta. Kita yang rindu ya untuk menerima Roh Kudus, hari ini kita harus membuka hati kita ya supaya kita pulang membawa sukacita penuh oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kita siapkan ya hati kita ya. Kembali ke firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya hari ini masih terkait dengan khotbah saya yang lalu Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Tentang apa? Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ya. Dari Yudea sampai ke Galilea. Ya. Ini saya nambahkan sedikit ya. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu ya, kalau dari Yudea mau ke Galilea, mau cepat itu lewat mana Bapak Ibu? Masih ingat? Tempat yang bernama Samaria. Masih ingat ya? Nah, tapi tempat ini tidak aman. Karena kemarin kita sudah belajar ya, kita ketahui bahwa ada permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Ya, karena orang Yahudi ini merasa dirinya eksklusif. Ya, orang keturunan asli Yahudi gitu ya. Nah, kalau Samaria ini campuran warga kelas 2 gitu mungkin ya. Jadi pokoknya memandang rendah Samaria sehingga mereka itu saling enggak suka Bapak Ibu. Sehingga kalau lewat Samaria itu, Samaria ini dinyatakan tidak aman untuk dilalui gitu ya Bapak Ibu ya. Namun Tuhan Yesus itu sengaja masuk ke Samaria ya. Tuhan Yesus bukan cari jalan pintas Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan Yesus itu ada yang dituju, ada yang mau ditemui, yaitu perempuan Samaria. Orang ini sakit ya, secara rohani ya. Jadi ya bersyukur orang ini ya, karena mau dilawat Tuhan Yesus ya, dapat anugerah ya. Jadi saat di sumur Yakub itu perempuan ini mendapat berkat ya. Nah, kisah perempuan Samaria ini dalam Alkitab, kitab Injil itu adalah pembicaraan terpanjang ya yang dicatat oleh Rasul Yohanes ya. Jadi Rasul Yohanes itu mendapat ilham dan dicatat secara mendetail sebagaimana di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan baca Yohanes 4 ayat
3 dan 4. Ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, ya ayat yang keempat ini ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Sebenarnya siapa yang mengharuskan ya? Tapi memang dari dalam diri Tuhan Yesus itu ada yang mau dilawat, ada yang mau disembuhkan, yaitu perempuan Samaria itu. Ya, kita lanjut baca ayat berikutnya, ke-6. Ya. Ayat ke-6. Ya. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ya, hari kira-kira pukul 12. Nah, ini kalau kita baca terjemahan baru. Tapi kalau di terjemahan KJV, King James Version, itu jam ke-6. Perbedaannya apa? Kita lihat di PPT PPT 1. Ya. Ini pernah dijelaskan oleh Bapak Yoyada ya. Nah, ini jamnya Yahudi. Nah, ini deskripsinya, ini waktu internasional ya. Jam 0 itu jam saat matahari terbit ya, awal hari. Itu di kita itu internasionalnya itu jam 6 pagi. Nah, kalau jam 3-nya Yahudi, Israel ya, itu jam 9 pagi. Jadi kalau di KJV disebutkan jam ke-6 itu sama dengan jam 12 siang. Dan seterusnya ya. Jadi enggak salah juga apakah jam 6 atau jam 9 gitu ya. Jam 12 sama-sama karena acuannya seperti itu ya. Jadi waktu itu jam 12 siang itu terik ya, panas gitu ya. Nah, jadi murid-muridnya tidak ada di situ karena membeli makanan. Datanglah perempuan Samaria, ya jam siang-siang itu loh ya, jam siang-siang itu datang perempuan Samaria itu seorang diri, ya. Kenapa dia siang gitu ya? Supaya sepi gitu ya. Karena pada umumnya perempuan Samaria itu rame-rame kalau mau ke sumur gitu ya. Jadi dia mau pagi ataupun sore gitu, itu yang dia pilih, bukan siang ya. Perempuan Samaria ini sebenarnya dia menghindari mereka, cemoohan mereka akan keadaan hidupnya. Ini yang kejanggalan itu ya. Jadi dia pasti akan menjadi pergunjingan gitu ya. Sehingga dia pilih tiang, nggak ketemu orang gitu ya. Nah, pertemuan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri ya. Makanya sampai niat masuk ke Samaria ya. Terus kita lanjut di situ tuh dikatakan Tuhan Yesus itu minta karena tahu si perempuan Samaria itu datang bawa tempayan. Terik matahari, Tuhan Yesus letih ya. Terus kemudian Tuhan Yesus tuh mengatakan kepada perempuan ini, berilah aku minum gitu ya. Sekali lagi ini juga janggal, tidak lazim Bapak Ibu. Kenapa? Karena sikap Tuhan Yesus ini orang Yahudi ya. Itu dapat dikatakan meruntuhkan harga diri bangsa Yahudi. Karena dia kan bangsa Yahudi itu kan merasa eksklusif ya, bangsa yang pilihan gitu ya. Terus
Samaria itu musuh. Samaria itu apa? Ya, kastanya direndahkan gitulah ya. Memandang rendah gitu mereka. Nah, Tuhan Yesus itu malah minta minum orang Samaria ini. Jadi kalau mereka apalagi ketemuan dengan orang Samaria berbincang-bincang itu aneh gitu ya. Jadi bagi mereka jangankan bertemu, ngomong itu sudah tabu ya. Ngomong itu enggak sudi, najis mereka itu. Seperti itu, sampai seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak demikian. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu mematahkan sekat tembok ya, dari sisi etnis dan moral. Etnis apa? Yahudi kok mau ketemu dengan orang Samaria, kaum murtad, kaum najis gitu ya. Ya. Sisi moralnya Tuhan Yesus itu orang kudus, orang Jawa Tengah. Bukan ya. Orang kudus, orang suci, ya. Tapi mau bertemu dengan orang Samaria yang latar belakangnya itu kelam, ya. Kenapa? Kelam, ya. Nanti kita akan lihat berikutnya. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong, berilah aku minum, kemudian perempuan ini menjawab, masakan orang Yahudi minta ke orang Samaria, gitu ya. Seperti itu. Coba kita akan baca ayat berikutnya, ayat 10 tapi yang di slide 2 ya, no. Itu apa? Yang firman Allah yang hidup ya. Nah, ini ya. Saya mau baca. Yohanes 4 ayat 10, Yesus menjawab. Ini lebih jelas karena ya. Kalau engkau tahu betapa indahnya anugerah Allah bagi kamu dan siapa aku, Tuhan ya, pasti engkau akan meminta air hidup kepadaku. Ya, dikatakan seperti itu gitu ya. Jadi karena si perempuan Samaria ini enggak tahu ya. Jadi kalau dia tahu, malah kamu yang minta air hidup itu kepadaku gitu ya. Terus si perempuan Samaria ini ngomong gini ya, Tuhan, kamu enggak bawa apa-apa gitu ya. Saya kan bawa tempayan, lah kamu bawa apa gitu ya. Kok mau memberi air kepadaku itu loh. Dari mana gitu ya. Terus dikatakan bahwa kamu enggak bawa timba, sumurnya dalam gitu ya. Kita akan lanjut ya, tapi pakai TB no. Baca ayat 14 dan 15, Yohanes 4 ayat 14 dan 15 dikatakan ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Nah, kita lanjut juga ayat 15 sekalian ya. Kata perempuan 15 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Ya, setelah Tuhan mengatakan gitu, ya, dan benar saja. Perempuan itu akhirnya minta kepada Tuhan Yesus air hidup itu, ya.
saat itulah Tuhan Yesus itu membongkar kehidupan si perempuan Samaria ini, ya. Bukan untuk mempermalukan Bapak Ibu ya, tetapi Tuhan mau menyembuhkannya, ya. Sebenarnya Tuhan ini Maha tahu ya. Tapi Tuhan mengatakan waktu si perempuan Samaria ini minta berilah air itu ya, maka Tuhan Yesus katakan, pergilah, panggillah suamimu, ya, seperti itu ya. Tuhan itu cuma pura-pura aja gitu loh ya, menurut pemikiran saya ya, karena Tuhan itu Maha tahu gitu loh. Terus perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami, gitu ya. Nah, terus Tuhan mengatakan ya, iya benar apa yang katamu itu. Karena ada 5 suami ya, kamu benar katamu, ini kalau saya baca ya, sebab kamu di 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, gitu ya. Coba ditayangkan. 18 ya, itu ya. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu Saudara, ya. Zaman Tuhan Yesus itu tidak sama dengan zaman perjanjian lama. Ya. Banyak yang berpoligami. Ya. Tetapi zaman Tuhan Yesus itu sudah jarang Bapak Ibu. Budayanya sudah berbeda. Apalagi pemerintahan Romawi itu melarang orang berpoligami. Berpoligami itu seorang bapak punya istri lebih dari 1, itu berpoligami. Itu aja dilarang. Nah ini kalau perempuan menikah dengan 5 laki-laki itu kan poliandri, apalagi poliandri. Jadi kesimpulannya adalah perempuan ini sudah menikah 5 kali. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Gitu Bapak Ibu. Nah, orang bilang gagal maning gitu ya. Jadi gagal lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Dan yang sekarang Tuhan katakan itu juga bukan suamimu gitu ya. Kenapa? Karena dia belum menikah secara sah dan apa istilahnya, kumpul kebu, nggak kumpul sapi ya Bapak Ibu, kumpul kebu, seperti itu ya. Jadi karena kisahnya itu sudah dibongkar ya sama Tuhan Yesus gitu ya, dia benar-benar kaget gitu ya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran itu ya. Sumur dunia membuat orang itu haus terus. Ya. Membuat haus lagi, ya. Karena kepuasannya itu apa? Semu, fana, sementara Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau yang dapat dari Tuhan itu tidak ya. Dapat dipuaskan, sukacitanya penuh ya. Dan atas kemahatauan Tuhan itu perempuan ini sangat heran ya. Dan perempuan ini akhirnya terus kalau tadinya perempuan ini gagal lagi itu karena mencari cinta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan dari manusia yang selalu berakhir dengan kekecewaan ya. Karena kehausan batin ya, jiwa ya akan hal duniawi gitu ya, tapi yang diberikan Tuhan berbeda, dia akhirnya penuh sukacita. Terus dia heran. Dan herannya itu ya gini Bapak Ibu ya, perempuan ini itu kan aib ya menurut mereka, karena perempuan ini sampai enggak mau ketemu orang lain. Bagi dia itu ya aib lah ya gitu.
saat dibongkar Tuhan itu, dikatakan demikian itu, dia itu enggak marah. Ya. Dia itu enggak defend gitu ya, membela diri. Ya, enggak ya. Jadi karena itu dia itu tahu bahwa ini berbeda gitu ya. Tuhan ini berbeda gitu ya dengan yang banyak ditemui. Jadi dia semakin ingin tahu lebih banyak dan menggali tentang hal menyembah yang benar. Ya. Jadi akhirnya dia tanya dia mengatakan kepada Tuhan, kalau nenek moyangnya itu menyembah di Gunung Gerizim. Yahudi menyembah di Yerusalem gitu ya. Nah, saat perempuan ini mengatakan begitu, momen yang pas lagi. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada perempuan ini ya untuk menyembah yang benar, ya, menyembah yang benar. Kamu menyembah itu apa yang kamu tidak kenal. Sebenarnya kalau yang disembah itu harus yang dikenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi perempuan ini ya disadarkan juga, kamu harus menyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dia permasalahkan tempat, ya, Tuhan Yesus mengatakan menyembah dalam roh itu tidak usah bingung, karena roh itu kan tidak terikat oleh waktu dan tempat, gitu ya. Jadi kamu menyembah dalam roh dan kebenaran itu tempat itu yang lahiriah itu menjadi tidak terlalu penting, gitu ya. Menyembahlah dalam hati, dalam hatimu, gitu ya. Seperti itulah kita, ya. Terus akhirnya perempuan ini makin takjub ya, dan kita akan baca ya ayat 25. Ayat 25 dikatakan, ya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, gitu ya. Ya. Nah, ini juga momen yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan itu jarang sekali mengungkap identitasnya, ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, Mesias, gitu ya. Nah, saat perempuan ini ngomong gitu, ya, Tuhan itu dengan jujur mengatakan, ya, kita lanjut ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, ya, setelah tadi ngomong Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, ia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami, dan kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ya, ini Tuhan mengatakan dengan sebenarnya, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, jarang ya, karena Tuhan itu pernah mengatakan kepada muridnya, pernah, itu pun jarang gitu ya. Kalau kita baca Yohanes 13 ayat 13, ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jarang, ya. Jadi perempuan Samaria ini mendapat pengakuan yang real, ya. Muridnya mengaku
engkau guru dan Tuhan, Tuhan mengiyakan. Yang terakhir itu saat Tuhan Yesus diinterogasi oleh imam besar, ya. Itu ya, ada di Markus tapi kita nggak usah baca, ya. Nah, saat murid-muridnya itu datang, kemudian perempuan ini sudah yakin bahwa Yesus itu Mesias, kemudian dia pergi, tempayannya itu ditinggal, ya. Dia cepat-cepat memberitakan apa yang dia alami bersama Tuhan Yesus tadi ini ya, dengan penuh sukacita, ya. Jadi pertemuan Tuhan Yesus yang adalah firman itu mengubah segalanya Bapak Ibu ya, mengubah perempuan ini yang tadinya itu takut, ketemu orang malu, takut, itu menjadi berani Bapak Ibu ya, menjadi berani bersaksi berapi-api gitu ya, sampai ke kota ya. Nah, bahwa ada Mesias gitu ya. Bapak Ibu ya, kalau baca pelajari beneran ya firman Tuhan ini ya. Saya itu sampai gini ya. Perempuan ini kan menghindari mereka ya. Tetapi kenapa ya saat perempuan ini mengatakan bahwa ada Mesias, itu mereka percaya. Padahal orang ini kan yang dipergunjingkan gitu ya. Kenapa? Karena perempuan ini sering hampir tidak pernah ngomong, menarik diri dari mereka, tidak pernah ngomong. Biasanya yang tidak banyak ngomong itu yang lebih dipercaya. Benar Bapak Ibu? Ya, jarang-jarang ngomong, sekali ngomong, oh ini sungguhan ini. Orang ini jarang ngomong gitu ya. Nah, dia bersaksi dan menyatakan bahwa ada Mesias ya, ada Nabi, ada Mesias gitu ya. Nah, akhirnya banyak orang menjadi percaya Bapak Ibu. Ya, banyak orang menjadi percaya dan saking rindunya, hausnya mereka akan firman Tuhan ya. Kan Tuhan ya pasti enggak ngobrol ngomong kosong, pasti Tuhan mengajarkan hal yang benar ya Bapak Ibu ya. Maka mereka itu sampai menahan Tuhan Yesus itu 2 hari lagi. Tuhan jangan pergi-pergi dulu. Tinggal Tuhan 2 hari lagi Tuhan. Ya, Tuhan mengiyakan dan akhirnya Tuhan mengajar mereka di tempat itu 2 hari lagi sampai mereka itu akhirnya percaya. Ya. Percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau perempuan ini ya kita pelajari ya, bahwa perempuan ini dapat dikatakan sudah dipandang hina, rendah gitu ya. Tetapi dia ini luar biasa percaya kepada Yesus. Sehingga dia hidupnya akhirnya dipenuhi dengan sukacita ya. Nah, kita akan lihat ya perbandingannya ya, slide 3 no. Ya. Antara orang Samaria dan orang Yahudi, ya. Ini ya, ini perbedaan antara orang Samaria, Yahudi dan apa yang dilakukan Tuhan, ya. Orang Yahudi menganggap diri keturunan murni asli, ya. Nah, orang Samaria itu mereka ini campuran, bukan asli orang Yahudi. Mereka menganggapnya. Nah, tapi Tuhan mendobrak sekat. Tetap datang berbicara kepada orang Samaria. Tadi ya kita sudah baca. Nah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, mereka ditolak dan dianggap rendah. Ya, nah Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya ya tanpa membedakan etnis. Ya, nah. Ini dikatakan bait Allahnya di Yerusalem, Samaria di Gunung Gerizim. Nah, Yesus mengatakan penyembah sejati dalam roh dan kebenaran yang baru kita sampaikan tadi ya. Nah, mengenai keselamatan Bapak Ibu. Keselamatan itu menurut bangsa Yahudi hanya untuk bangsa pilihan. Nah, siapa bangsa pilihan? Ya,
bangsa Israel, ya orang Yahudi gitu ya. Nah ini Samaria ini dipandang tidak layak menerima keselamatan itu. Tapi lihat Tuhan Yesus menawarkan keselamatan bagi semua bangsa. Ya itu ya luar biasa ya. Ya kalau kita pelajari dari perempuan Samaria ini ya ada hal yang krusial ya. Bahwa hidupnya yang selalu hampa kosong, mencari kepuasan dunia, tapi ia tidak dapatkan. Tetapi setelah bertemu Yesus, Tuhan Yesus hidupnya berubah. Ya, sejak saat itu Roh Kudus bekerja, ya, dan dalam kehidupannya dan penuhlah sukacita menjadi saksi Kristus. Ya, perempuan Samaria ini mendapat anugerah Bapak Ibu ya. Kalau orang mendapat anugerah itu karena biasanya dunia Bapak Ibu ya. Orang yang mendapat anugerah itu biasanya orang yang apa? Karena orang dalam modal. Karena ya, kita punya orang dalam ya di surga ya. Jadi biasanya orang dunia akan menghargai yang berprestasi, yang kaya, yang pokoknya yang ter gitu ya. Tetapi anugerah yang diberikan kepada orang Samaria ini sebenarnya dia itu pada titik rendah ya. Jadi kondisinya itu sudah titik nadir ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah sempat katakan ya bahwa saat dibongkar sama Tuhan Yesus itu dia tidak brengkel, itu bahasa kerennya ya brengkel itu ya. Jadi dia itu tidak defensif. Tuhan sebenarnya gini loh Tuhan, enggak ngeyel ya, enggak ya. Dia tidak membela diri, tidak marah, tidak berontak ya. Dan dia mengaku, maka terima kesembuhan, ya, terima air hidup, terima sukacita yang melimpah Bapak Ibu ya. Nah demikian juga kita yang dulu penuh dosa dapat anugerah, kita dicari, ditemukan, dipungut dan diselamatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada masa perjanjian lama ya, urapan Roh Kudus itu turun itu hanya ya kepada orang-orang tertentu saja ya. Seperti nabi ya, hakim itu sudah dianggap seperti raja Bapak Ibu zaman dulu ya. Hakim itu ya, terus raja ya. Jadi saat Tuhan Yesus di bumi ya, Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya rindu mau ya menjangkau semua gitu ya. Karena kalau Tuhan Yesus masih di bumi itu masih badannya masih manusia ya, sehingga dia ingin menyembuhkan ya, yang ditemui disembuhkan ya, buta melihat, lumpuh berjalan ya, terus ada badai Tuhan redahkan, terus ada sekumpulan orang banyak yang datang, kasihan 5.000 orang lebih dikenyangkan, 4.000 orang lebih dikenyangkan, hanya sebatas yang ditemui saja ya Bapak Ibu. Dan juga pernah melepaskan orang kerasukan setan di Gerasa ya, seperti itu juga. Itu orang tertentu juga, padahal Tuhan mau supaya bisa menjangkau. Maka tadi benar ya, Yohanes 16 ayat 7 tadi itu, lebih baik, lebih berguna jika aku pergi. Karena Tuhan nanti akan perintahkan supaya Roh Kudus itu turun, menolong ya, menolong kita. Nah, Roh Kudus bisa, karena tidak terikat oleh ruang dan waktu, Roh Kudus itu bisa menjangkau siapa saja, di mana saja di dunia ini, ya. Tetapi ada catatannya Bapak Ibu. Kepada siapa? Kita baca Yohanes 7 ayat 38.
dan 39. Ini ya tentang air hidup juga. Ya, 37 dan 38 dikatakan, 38, 39, maaf. 7 ayat 38 dan 39a ya. Dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, ya, dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang apa? Percaya kepadanya. Jadi yang percaya, ya. Terus dikatakan juga Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, manusia itu bukan Tuhan ya. Jahat manusia itu, masih punya ada jahat-jahatnya. Walaupun kita itu orang tua yang baik katanya ya, tapi kita itu masih punya dengki apa ya, yang kecil-kecil itu ya. Nah, dikatakan jika kamu yang jahat tahu memberi kepada memberi pemberian yang baik ya kepada anak-anakmu gitu ya, apalagi Bapamu yang di sorga ya, Ia akan memberikan Roh Kudus, ini ya saya ulang, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus akan diterima kepada mereka yang pertama percaya, yang kedua meminta. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan hadir ya, melawat umatnya, mencurahkan Roh Kudusnya ya, untuk memenuhkan kita dari sumber air hidup ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara semua, seperti perempuan Samaria, ya, dia membuka hati, ya, dibredel, tidak masalah, gitu ya. Mari kita membuka hati kita. Bagi yang gagal lagi, ya, tanda petik ya, sudah usaha dengan kekuatan sendiri, ya. Tapi hidup terasa hampa, putus asa, rumah tangganya hambar, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ya. Terus hubungan keluarganya enggak harmonis, komunikasinya buntu, ya, macet antara suami dan istri, setiwaan, curiga-curigaan. Orang tua dan anak komunikasinya juga enggak bagus, ya, dan sebaliknya gitu ya. Mertua dan menantu, ya, saudara juga, ipar juga, teman juga, ya, yang berkaitan dengan kita kadang-kadang itu komunikasinya tuh kadang-kadang bisa bentrok ya. Terus nyimpen akhirnya sakit hati, dendam, kepahitan ya. Terus putus asa karena sakit yang tidak sembuh-sembuh ya. Terus jodoh, pekerjaan, semua stagnan gitu ya, dan lain-lain ya. Mari Bapak Ibu, masih ada anugerah yang akan Tuhan berikan bagi kita, untuk kita yang berani mau membuka diri mengaku dosa ya. Kita harus bongkar habis semua sampah-sampah, kata Ibu Gembala, yang nyelempit di dalam gitu ya. Itu kita bongkar, jangan simpan, bongkar semua, lepaskan pengampunan. Ya, enak nih ngomong, lepaskan pengampunan, sulit ya, gitu. Ya, sulit itu kan berarti bukan tidak bisa, ya, tapi sulit, bisa tapi sulit, ya.
Kalau kita lakukan sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu. Jadi kita harus pertama niat dulu, ya Tuhan aku mau, tapi gimana Tuhan aku tidak kuat, aku tidak mampu Tuhan. Maka kita harus minta kepada Tuhan. Penting Bapak Ibu ya, mengampuni itu penting ya. Karena jangan sampai kita menyimpan dosa, nanti saat dipanggil Tuhan kita itu ketinggalan Bapak Ibu. Karena di sana itu, tadi saya katakan, di rumah Bapa itu surga yang mulia, kudus, suci. Jadi saat di dunia ini kita harus bisa membongkar semua ya hal-hal yang ada di dalam kita. Persilakan Roh Kudus membakar semua sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Ya, yang ada di dalam hati, yang paling dalam ya. Pokoknya jangan dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Kita perlu Roh Kudus ya. Matius 6 ayat 15, ini sebagai ayat terakhir. Matius 6 ayat 15. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, nih ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Waduh, rugi dong, ya. Kita nggak bisa mengampuni orang, Bapak itu nggak mau mengampuni kita, ya. Yang ngomong ini Bapak Ibu manusia juga, ya. Apakah saya juga mudah? Enggak, Bapak Ibu, sungguh enggak mudah. Tapi saya mau belajar, ya. Saya mau belajar mengikuti firman. Belajar itu kadang ya bisa, kadang enggak bisa, kadang tapi ya belajar terus Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Belajarnya itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang sudah kita tolong ternyata ditolong kok mentung, nah itu ya. Tambah muangkel loh Bapak Ibu ya. Terus kalau dia pinjam ke kita ya utang tuh menyedihkan baik. Pas ditagih, galaknya melebihi yang punya duit. Nah, kan enggak, siapa yang enggak mangkel ya Bapak Ibu? Itu mangkel ya, kesel, jengkel. Tapi ya itulah ya, kita harus belajar lepaskan pengampunan. Kita doakan supaya dia diberkati. Doakanmu ya, kata Tuhan ya. Jadi hari ini mari WL musik silakan, kita harus bisa membuka diri, membongkar bangkir sampah-sampah kita untuk dibakar habis pagi hari ini ya, supaya hidup kita berubah. Mau Bapak Ibu berubah? Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Supaya hidup kita berubah mulai sekarang, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita membuka hati kita. Kita nyanyikan pujian Ku Buka Hati.
Buka hatimu, Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi, sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, sama Tuhan, sama semua satu persatu Tuhan, sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan Roh Kudus bekerja masuk dalam hati kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalir, di tempat
Buka hatimu, Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Salam Bapak Yesus. Ngalir.
kaya ramasi kata kaya rawala. Bapak Ibu, mari kita ambil kesempatan. Terus buka hatimu. Buka hatimu. Minta untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Mari buka hati, lembutkan hatimu, minta dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kirabata kaya raba sikata kaya raba. Sekali lagi. Urabata kaya raba syata kaya rabata kaya raba ya rabata kaya raba. Kiarabata kaya raba syata kaya raba. Kiarabata kaya raba. Sikata kaya raba. Kiarabata kaya raba sikata. Penuhi kami, Roh penuhi kami, Roh kami butuh Kau, bakar api Roh Kudus, bakar kami api Roh Kudus, bakar kami. Setiap yang tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus dibakar dengan api Roh Kudus itu, dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, yang ada di dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah kami, yang memimpin kami, menghibur kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Lewat momen yang terindah ini, kami boleh memperingati hari Pentakosta. Itu bukan hanya cerita, itu bukan hanya terjadi di zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja, Engkau masih ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau mau memenuhi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan umat-Mu ini Tuhan. Lawat umat-Mu ini Tuhan. GAB Pemulihan Imamat Rajani. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau melawat pribadi-pribadi mereka Tuhan. Kami percaya seperti perempuan Samaria itu. Sekalipun tidak berkenan, sekalipun dosanya banyak. Tetapi saat dia bertemu dengan Engkau, api Roh Kudus yang membakar hidupnya, maka dia tidak malu lagi. Dan maka dia dipulihkan, dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Begitu juga kami anak-anak-Mu Tuhan, GAB Pemulihan Imamat Rajani. Saat kami bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi Tuhan. Dan api Roh Kudus itu yang membakar setiap kami. Engkau Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga hidup kami tidak sama lagi, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami berani untuk menyaksikan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, di sekitar kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, kami sadar bukan karena kami yang dapat melakukannya, tetapi Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat, karya-Mu yang dahsyat, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus itu yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menasehati kami, Roh Kudus yang memberi kami kemampuan, Roh Kudus yang menuntun dalam setiap langkah hidup kami, untuk kami terus Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Di tengah dunia yang sedang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. WL Musik. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang melayani terima tamu. Baik juga Tuhan tim multimedia. Kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Engkau menjamah dan memberkati kami semuanya. Sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain,
kembali anak-anak-Mu Tuhan ke rumah mereka semuanya. Tuhan, malaikat Engkau kawali kami semuanya, menyertai, melindungi, sehingga kami anak-anak-Mu sampai tiba di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarmu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan beriman katakan, silakan duduk, kita dengar pengumuman. Bapak Ibu,